sunyi senyap. Silakan Mas Andro. Ya, pagi Mas. Ya. Tadi wajarannya sangat menarik Mas Guru. Rasanya mungkin Mas Guru bisa share sedikit pengalaman waktu dulu di dimensi bawah, perjalanan naik ke atas, mengenali sisi gelap di diri Mas Guru. Mungkin banyak orang yang berada di level dimensi 6 yang menjadi orang baik, lalu naik ke dimensi 8, 10, 12 itu step by stepnya mungkin kita bisa belajar banyak dari pengalaman Mas Guru. Terima kasih Mas Guru. Baik, ya. Gini, waktu saya belum nikah itu saya masuk kategorinya orang baik-baik, ya, dimensi 6. Masuk ke pernikahan, saya kira saya masuk surga, ternyata saya masuk neraka. Ya, karena kan ketika saya menikah dulu kan tidak dengan kesadaran, tapi dengan asumsi. Jadi saya itu menikah usia muda, usia 21. Gara-gara baca, kalau zaman dulu ada namanya majalah Sabili, ya, salah satu kampanye itu pernikahan dini. Iya, ternyata ketika kita masuk neraka dia nggak tanggung jawab juga. Gue cuma kampanye, nggak tanggung jawab. Itu derita lo sendiri kan. Kenapa pernikahan itu menjadi penderitaan? Karena kan kita masuk dengan ego yang masih tebal masing-masingnya. Maunya menuntut, maunya dimengerti, ya. Ketika dua pihak itu saling seperti itu kan yang terjadi adalah berantem, ya. Nah, itu yang kemudian membawa banyak luka. Saya turun ke dimensi 4, tapi saya belum mainan demit tuh, ya, masih manusia normal, cuma hatinya penuh luka. Nah, gara-gara itulah kemudian saya ingin cari solusi, ya, ke dukun beberapa kali kagak ada yang mempan. Saya ingat kok ada dukun di Tegal, ya. Pokoknya tiap ada informasi ini bisa memberikan solusi, itu saya kejar. Sampai pernah saya tuh, karena dulu kan hanya punya motor, ke Tegal nyungsep. Ya, nyari dukun nyungsep. Udah gitu pulang agak mempan. Dan itu cara-cara yang diberikan oleh si dukun itu macam-macam. Ada misalnya, ya, kertas berisi tulisan apa harus dibakar, nanti dimasukin ke bantal. Udah, itu masukinnya kan susah, udah tak sembunyi-sembunyiin, berhasil, tetap aja nggak ada efeknya. Masa kan nggak mana, ya. Pokoknya. Nah, hingga pada suatu waktu gitu, ya, tahun 2008 itu, ya, ada satu gerak agar saya melepas kemelekatan. Jadi saya disuruh untuk keluar dari rumah sambil saya memasrahkan, ya, biarlah keluarga saya kembali kepada yang memang pemilik sesungguhnya, ya. Jadi saya mau menemukan kebenaran. Itu saya mengembara 8 hari lah, dengan segala suka dukanya, termasuk sempat jalan puluhan kilo karena nggak punya duit gitu. Ya ini dari sini deket-deket sini sampai ke Magelang gitu loh, ya, nggak punya duit. Jadi saya kan, ya, suka nonton film. Kalau di film-film itu kan orang begini-begini di pinggir jalan kan ada yang berhenti nih kan. Jalan aja. Perjalanan 8 hari itu, ya, karena sangat rasional kan. Saya kan dulu aktivis LSM, kemudian jadi konsultan di Bapeda, pokoknya semuanya otak. Tiba-tiba disuruh gitu, ya. Itu perjalanan saya sifatnya supranatural sebetulnya. Tapi itu akhirnya menjadi titik balik gitu, ya. Kalau efeknya kedua dia tetap ada. Jadi kalau dukun-dukun tadi gagal, ini lumayan berhasil. Jadi intensitas nerakanya mulai berkurang. Nah, tetapi kemudian saya kan tidak mau berhenti di situ. Saya mau menemukan kebenaran sejati. Saya mulai mengembara, ya.
Jadi mulai 2008 sampai 2013 itu kan saya memang berkelana, ya. Tetapi saya tidak meninggalkan keluarga karena saya masih kerja di Kementerian Agama. Saya punya banyak kesempatan untuk jalan-jalan. Nah, setiap kerjaan saya beresin cepat, langsung saya kabur. Misalnya Kalimantan, ya, kerjaannya apa beresin, masuk ke hutan di sana. Jadi semuanya dapat. Jadi keluarga tetap terhidupi, saya juga bisa memenuhi hasrat petualangan saya. Nah, tetapi dengan semua itu saya nggak kesambet, serius. Jadi gini masalahnya, misalnya saya masuk hutan, kan saya nggak ngerti teknik meditasi yang tepat kayak apa. Saya nggak bisa yang namanya betul-betul memastikan niatan saya ini murni. Jadi vibrasinya yang saya pancarkan ke semesta kan nggak selaras. Maka yang ketarik adalah makhluk-makhluk dari dimensi bawah. Nah, bayangkan kalau saya berkunjung ke 100 tempat, ya, mulai dari Kalimantan, Jawa, Bali, macam-macam itu, dari satu tempat saya minimal membawa 1 ekor sampai 5 ekor, ya. Maka tabungan saya selama 5 tahun itu adalah sekian demit dari berbagai tempat. Apa yang terjadi ketika itu? Saya rasanya semakin bijaksana, ya. Tetapi gejolak emosi saya itu menjadi makin kuat. Dan kalau saya marah itu bisa ngamuknya nggak kira-kira, gitu. Walaupun jarang, tapi bisa lepas kendali. Atau pada momen tertentu, nggak bisa mikir sama sekali, blank gitu ya. Sesuatu yang membuat saya jadi nggak berdaya. Ya. Nah, ini baru saya sadari kemudian hari. Saat ini, yang gitu-gitu kan nggak pernah ada lagi. Ya. Nah, ini saya lacak masalahnya di mana. Ya sudah itu, karena kita kesal. Nah, kemudian saya juga akhirnya belajar dari beberapa orang yang saya anggap sebagai guru. Ada sekitar 10 guru saya. 6 orang itu baik, 4 orang penjahat spiritual. Yang 6 orang ini, satu yang bisa dibilang lumayan tercerahkan, sudah masuk alam cahaya, tapi meninggal muda. Jadi saya belum sempat belajar banyak, dia sudah keburu meninggal. Jadi saya nggak dapat ilmunya. Nah, yang 5 sebelumnya ini baik, tapi yang nggak tercerahkan, biasalah ustadz atau apa gitu ya, yang mulai masuk ke tasawuf, tapi belum tercerahkan, tapi tidak memanipulasi. Nah, yang 4 ini saya bisa. Hingga pada satu titik, itu tadi saya marah dan bersumpah pada Tuhan, jika Tuhan memang memberikan pencerahan, sudah nggak usah pakai guru-guruan, langsung dikasih saja. Saya nggak mau lagi belajar sama manusia. Nah, itu 2016 saya mulai lebih banyak mengikuti saja tuntunan dari dalam kembali. Lalu tiba-tiba ada satu keluh, akses data masa lalu. Ya. Nah, tiba-tiba juga mulai saya ngerti, oh, saya masa lalunya sebagai apa dan siapa. Nah, itu yang menjadi pangkal kebangkitan saya. Jadi saya nggak belajar lagi, saya mengakses data masa lalu. Proses berjalan, muncullah buku Metseba, muncul buku Swuk, itu sebetulnya hasil saya mengakses dari data masa lalu. Nah, semenjak itu terus begitu aja, ya. Tetapi tadi saya bilang, saya pernah salah, saya pernah kejeblos, tapi saya tidak pernah berbuat tidak tulus, ya. Bahkan saya salah pun salahnya tulus banget. Tulus, misalnya gini, saya kejeblos sama guru, ya. Justru karena ketulusan saya dijeblosin. Karena saya nggak punya prasangka, nggak punya apa. Sudah pokoknya saya berikan gitu. Kan tulus banget ya. Nah, itu sih intinya. Ya. Tentu saja ketika pencerahan dapat, ya, yang namanya hidup itu betul-betul menjadi surga. Hanya ini bukan proses yang bisa dilalui dengan cara yang sederhana ataupun singkat, ya, nggak bisa begitu juga. Ada proses yang panjang. Proses pembersihan sisi gelap saya juga berlapis-lapis. Gitu Mas Andoko, ya. Terakhir kali itu saya ingat betul 2019 sekitar April gitu ya. Waktu itu kita rombongan itu ke 4 negara di Asia Tenggara, ya, ke Thailand, Laos. Teknik juga ikut waktu itu ya. Ada Pak Edi, Pak Robi, Al Budi ikut ya.
Itu kan saya gelegian tuh sepanjang perjalanan kan, sama sopirnya dikasih antimo, tolak angin, misalnya saya masuk angin, saya juga bingung apa ya. Ternyata itu adalah proses penjernihan sisi gelap di unconscious mind saya. Ya, udah begitulah prosesnya, Mas Andre. Nah, jadi kalau saya memang tidak berguru malah selamat, itu karena saya punya karma baik dari masa lalu. Di badan saya, di daerah saya itu ada data kebiasaan, tinggal saya akses itu jadi gitu. Gitu sih. Ya. Apakah semua orang bisa seperti saya? Ya. Terima kasih.